Jantung, ginjal, dan enjok sedikit saraf. Tapi ini soal fisik dan soal semacam pertahanan moral, pertahanan mental. Tekanan pada Prabowo terlalu berat. Prabowo bukan sekedar harus meloloskan Gibran, dia harus menjaga supaya Golkar, Demokrat, PSI itu ada dalam barisan. Dan itu berat betul kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, kita diperlihatkan bahwasanya survei dari 02 selalu tinggi ke atas. Tapi kenyataannya setiap kampanye tidak rame-rame banget ya. Bahkan ada video, salah satu video ya, yang melihatkan bahwasanya kampanye juga biasa-biasa saja. Ya walaupun ada beberapa video yang mungkin itu hoax ya, acaranya malam tapi videonya sore. Tapi banyak juga memang kampanye dari 02 ini yang sebenarnya tidak rame. Beda dengan Pak Anies Baswedan yang sangat membludak. Nah teman-teman semua, nanti gue akan reaction ya video-video di mana kampanye 02 berlangsung. Nah teman-teman juga kita tahu ya bahwasanya Pak Prabowo ini sudah tua, umurnya sudah 72 tahun. Wajar kalau fisiknya sudah mulai lemah. Walaupun jiwanya masih ingin untuk memperjuangkan negeri ini untuk menjadi seorang presiden yang akan memimpin negeri ini, tapi kenyataannya fisik sudah tidak mendukung ya teman-teman semua. Bahkan ada beberapa video dari Pak Prabowo yang saat itu sedang orasi terlihat sangat kelelahan sekali. Bahkan ada juga video di mana Pak Prabowo jatuh saat berada di atas panggung. Dan nanti kita reaction ya videonya. Dan nanti juga akan ada tanggapan dari netizen dan juga Bung Rocky Gerung mengenai Pak Prabowo. Oke teman-teman semua, coba kita lihat dulu ya videonya. Survei elektabilitas Prabowo Gibran yang dinarasikan selalu tinggi adalah fenomena halusinasi atau ilusi dan fatamorgana elektabilitas 02. Publik menemukan kontradiksi antara angka-angka hasil survei yang diumumkan media dengan realitas fakta di lapangan. Elektabilitas 02 yang digembar-gemborkan tinggi ternyata berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Ratusan panggung kampanye Prabowo Gibran di seluruh pelosok daerah yang artis dan jurkamnya banyak. Tapi penontonnya atau masyarakat yang hadir justru malah sepi, kosong melompong. Fenomena ilusi elektabilitas paslon 02 ini memang sengaja diciptakan mereka sebagai sebuah strategi untuk menghipnotis publik. Mereka ingin mempengaruhi psikologi masyarakat. Namun satu hal yang mereka tidak sadar, bahwa masyarakat Indonesia ternyata sudah cerdas. Rasionalitas publik bisa membedakan mana yang benar dengan mana yang palsu. Framing survei tinggi dihukum masyarakat dengan cara tidak mau datang ke kampanye 02 di berbagai tempat. Apa sih coba sih. Kampanye Prabowo nomor 2 di lapangan titik kuning sepi daripada pengunjung. Lapangan titik kuning Medan. Ini kejadian di alun-alun Lubuk Pakam pada saat kampanye jalan santai senam gemoy dari Partai Gerindra. Tadi setelah acara Lakitro ada bersisa minyak beberapa kardus. Panitia mengusulkan untuk tidak dibagikan ke masyarakat dengan alasan ricuh. Karena acara berlangsung lama sehingga acara tidak sampai. Akhirnya minyak dibagi ke ranting-ranting. Apa orang takut? Tuan rumah nggak dapet ya kan?
Tapi Pakam banyak nggak dapat nih ya. Banyak lah Pakam nggak dapat. Masalahnya apa bang? Bang, tuh, woi, masalahnya apa? Masalahnya apa? Pakam masih nggak dapat. Nah, masalah pembagian minyak. Iya. Ya, pembagian minyak. Tapi alasan tadi, Pula bisa saya dapat semua. Pengen dapat, acaranya di Pakam. Tapi alasan Masa orang tadi Pakam karena- nggak dapat. Iya. Padahal minyaknya masih banyak ya kan, Bu? Kami tidak akan bekerja keras. Berkeliling untuk bahu-membahu Tidak keliling bahu-membahu. memenangkan pasangan Prabowo Subianto Tak kira menang. dan Gibran Raka Buming Raka. Dan Rika Ngerabumi Rakang. Salam setong dada, Salam setong dara. menang setong putaran. Tak kira menang. Saya ulangi lagi ya. Orang dengan sendiri dengan apa dari Prabowo. Siapa pengikut? Siapa pengikut? Ada Iko Pasapa. Ada Iko Pasapa. Caleg siapa? Ada Iko Caleg siapa? Enok. Dari wilayah mana? Wilayah mana? Koha. Cari yang nama Enok Jo. Caleg Enok. Koha. Enok. Oh, Franciscus. Itu Franciscus Enok. Masa Franciscus Enok pe? Jaga nih. Jangan aku boleh. Satgas yang Akhir-akhir ini kalau kita ngelihat perbedaan antara kampanye Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo, itu bedanya seperti langit dan sumur gitu, jauh sekali. Karena di mana-mana kampanye Prabowo itu kosong melompong, sepi gitu ya, nggak ada orang. Sementara kampanye Pak Ganjar selalu rame. Ini kemana orang-orang ini? Katanya surveinya sudah 60%. Kok nggak ada orang? Ya itu ya tadi teman-teman semua beberapa video yang bisa gua sajiin. Mungkin ada beberapa video juga yang hoax ya, dimana harusnya acara malam tapi syutingnya siang. Mungkin banyak juga yang memang seperti itu teman-teman, tidak terlalu membludak seperti kampanyenya Pak Anies Baswedan. Kampanye dari Pak Anies yang terakhir kemarin itu dimana itu membludak banget ya, sampai di jalan itu penuh menuju ke arah tempat kampanye Pak Anies Baswedan. Dan juga di beberapa kampanye 02 ini ada tragedi-tragedi di mana ketika itu ada yang panitianya ribut gara-gara duit. Entah kenapa itu ceritanya, apa kurang apa gimana pembayarannya sampai ribut. Terus yang tadi ini ada juga ya yang pembagian minyak, justru warga lokal sekitar malah nggak dapet tuh, jadi ribut lagi. Dan bener juga yang kata abang waktu itu yang ngomong kalau kampanye 02 itu seragam, beda dengan kampanye Pak Anies ya yang memang orang itu datang dengan sendirinya, makanya tidak baju itu tidak berseragam gitu ya, warna-warni. Ya oke teman-teman semua, di video selanjutnya ini kita akan melihat ya bagaimana fisik Pak Prabowo yang memang sebenarnya sudah lemah. Atau ya gue sendiri kasihan sih, karena memang Pak Prabowo ini sudah tua gitu ya, sudah wayahnya untuk pensiun, untuk menjadi bapak negara. Karena memang proses untuk menjadi presiden itu sangat berat teman-teman, harus kampanye keliling seluruh kota di Indonesia ini. Coba kita lihat dulu videonya. Jantung, ginjal, dan encok sering saraf. Hati-hati Pak Tua, istirahatlah, di luar banyak angin. Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Dong tang dong 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 dong tang tak gendang dang bling tak dum lak gendang bling tak dum gendang bling tak dum gendang bling tak dum dum tang dong dong tak dum tang dong dong tang dum tang dong dong tang dum. Ya oke teman-teman, dari sini kita bisa melihat ya bagaimana memang fisik Pak Prabowo ini sudah terbilang lemah karena umur, faktor umur ya. Kembali lagi kita
faktor umur. 72 tahun itu umur yang sudah tua ya teman-teman semua. Jadi fisik juga otomatis udah berkurang lah ya kan. Ya bukan maksud untuk menghina, tapi memang kenyataan seperti itu. Umur segitu itu harusnya udah pensiun, udah menikmati kehidupan lah dengan anak cucu gitu ya. Tapi beliau ini memang masih menginginkan untuk menjadi pemimpin Indonesia ini. Tapi ya sudahlah ya. Lalu bagaimana komentar dari Bung Rocky Gerung? Coba kita lihat videonya. Prabowo beberapa hari yang lalu ya, Bung Rocky, yang memang kelihatan wajahnya sangat lelah nih kalau kita lihat ya di sini. Wajah Pak Prabowo memang lelah sekali kelihatan. Saya membayangkan bagaimana beban Prabowo memang untuk menjadikan Gibran sebagai orang yang mampu diterima publik. Kalau Prabowo udah diterima publik dalam kontroversi apapun, tapi Gibran sangat sulit untuk diterima publik. Saya membayangkan bagaimana Gerindra berupaya untuk mencari jalan supaya Prabowo tidak terlalu terbebani dengan tugas untuk mengangkat Gibran. Saya mengerti psikologi itu tuh. Saya kenal dengan cukup dekat watak Pak Prabowo yang berupaya untuk mengatakan saya masih kuat, saya masih bisa jadi patriot, saya mengalami beban panjang dalam sejarah saya tertekan, tapi saya masih bisa pulih. Tapi ini soal fisik dan soal semacam pertahanan moral, pertahanan mental. Tekanan pada Prabowo terlalu berat tuh. Prabowo bukan sekedar harus meloloskan Gibran, dia harus menjaga supaya Golkar, Demokrat, PSI itu ada dalam barisan. Dan itu berat betul kan. Saya mungkin bagi Prabowo, ya mending besarin Gerindra daripada harus narik lagi Golkar dan PSI kan. Tetapi itu dia telan sendiri. Nah itu yang terbaca di dalam kecapean dia tuh. Bukan sekedar kecapean fisik, tapi kecapean mental. Jadi masuk akal kalau Pak Prabowo akhirnya harus beristirahat tuh. Bahwa dia beristirahat di mana itu urusan Gerindra sebetulnya tuh. Jadi kita lihat bagaimana Prabowo itu mengalami tekanan mental yang luar biasa dan tekanan fisik, kelelahan yang luar biasa. Walaupun mungkin obat-obat terbaik disediakan di situ, multivitamin segala macam. Tapi problem psikologi Prabowo adalah mencoba untuk siksa atau berada di dalam keadaan yang maksimal terus-menerus kan. Nah potensi ini yang bisa diintip oleh lawan-lawan politik Prabowo sebagai kelemahan strategi Gerindra tuh. Tetapi saya tetap menduga bahwa ini bukan soal kelemahan strategi, tetapi Prabowo seolah jadi one man show untuk menyelamatkan rejim Jokowi. Itu bahayanya kan. Ya. Sementara Prabowo sendiri sudah punya record bahwa dia memang sudah berkali-kali masuk dalam kompetisi dan kalah tuh. Tetapi pada waktu itu Gerindra sendiri, sekarang dia mesti membawa partai-partai yang lain supaya juga nggak tenggelam kan. Ada PAN di situ, ada macam-macam PK ya koalisi itu terutama Golkar, PSI segala macam. Jadi saya menganggap beban Prabowo itu secara mental betul-betul menyiksa beliau. Dan itu yang kita anggap sebagai nggak fair juga kalau beban politik untuk memenangkan Jokowi itu hanya ada pada seorang Prabowo. Nah sekarang kita mulai lihat bagaimana SBY ikut membantu akhirnya tuh. Walaupun kita tahu dari awal Demokrat hanya menginginkan Prabowo, tidak menginginkan Gibran tuh. Tapi saya kira SBY akhirnya juga tumbuh sebagai orang yang dalam banyak hal merasa bahwa kalau begitu bantu habis aja tuh. Karena toh politik itu adalah to be or not to be. Nah ini ada video dari netizen ya, coba kita lihat dulu videonya. Semoga Pak Prabowo selalu diberikan kesehatan, kesabaran, usia yang panjang, dan semoga Pak Prabowo segera menjadi presiden. Kasihan sudah beberapa kali mencalonkan tapi gagal terus. Dimanapun Pak Prabowo berada, semoga lekas menjadi presiden ya Pak. Asal jangan di Indonesia, karena di Indonesia sudah ada Pak Anies. Cukup Anies ya Pak. Kirain gua bener-bener dukung. Oke teman-teman semua, di akhir video ini ya ada dari stand up comedy dan juga ada dari netizen yang berkomentar tentang 02. Coba kita lihat videonya. Aku pengen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Paslon 02 Pak Prabowo dan orang-orang di sekitarnya yang sering banget bantuin aku untuk ngejawab komentar-komentar netizen gitu. Karena kalau aku bikin konten di TikTok atau di IG gitu, kalau lagi live di IG sering banget ada komentar-komentar atau pertanyaan kayak wah dana 5M per desa itu nggak masuk akal, programnya Anies omong kosong semua nggak masuk akal. Terus Pak Prabowo bilang 5M per desa, akhirnya nggak ada lagi komen itu. Terus juga sering banget ada komentar, wah LFP ini kacau, Anies setuju LFP tapi tidak setuju nikel pasti karena Tom Lembong antek Amerika. Tahu-tahu Pak Luhut menyetujui kerjasama Indonesia dan Cina untuk kembangkan LFP, akhirnya nggak ada lagi komen kayak gitu. Makanya aku nggak tahu nih paslon 02 nih tahu keresahan aku ini dari mana gitu.
Aku emang capek gitu ngejawabin pertanyaan template gitu berulang-ulang kali. Tapi untungnya ada paslon 2 dan orang-orang di sekitarnya nggak bantuin aku jawab. Makanya aku makasih banget dah buat kalian gitu. Tapi aku tetap pilih 1 sih. Teman-teman semua ya, yang mana gua ingin banget mendukung 01 Pak Anies Baswedan karena apa? Visi misinya untuk memiskinkan koruptor. Karena negara ini jika koruptor habis teman-teman, wow, bisa kaya kita. Maksudnya negara ini bisa jaya gitu ya tanpa koruptor. Nah dan juga ya, karena dengan adanya Pak Anies ini memang perubahan semakin dekat teman-teman. Dari kampanyenya saja beliau sudah memberikan perubahan. Apalagi nanti ketika beliau menjabat, lebih mantap lagi. Dan tentunya beliau juga latar belakangnya itu pendidikan teman-teman. Jadi kita masyarakat bisa menjadi cerdas dan semakin cerdas. Dan nanti ketika pemilihan presiden yang akan datang 2029 tidak ada lagi money politik teman-teman. Dan yang terakhir kita juga bisa melihat ya bahwasanya di akhir-akhir ini justru banyak berita yang memunculkan kalau influencer besar itu malah justru sudah tersandra karena pencucian uang ataupun yang lain-lain. Apakah itu benar? Ya nanti fakta yang membuktikan. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Sekian dulu dari gua. Jangan lupa berikan komentar di bawah ini, kritikan juga nggak apa-apa. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.